Semuanya ya, ketemu lagi ya kan dengan kita ya di channel SWB. Kali ini kita akan merekomendasikan film Jepang. Apakah ini film Jepang yang menegangkan? Ya, benar sekali Anda ya. Tetapi ini bukan film Jepang yang menegangkan itu ya. Wow. Kalau yang menegangkan, kalau yang ini film Jepang yang menegangkan yang seperti apa ini? Nah, kalau film Jepang yang menegangkan itu mah nggak usah direkomendasikan juga, kalian sudah punya banyak koleksinya ya. All genre lah. 45 giga. Film Jepang yang saya rekomendasikan ini adalah film yang bergenre horor ya, Jepang horor ini. Ya walaupun tidak seperti film Jepang yang kalian bayangkan ya. Tapi yang penting ini sama-sama menegangkan lah. Tapi kalau yang ini bisa tegang seluruh tubuh nih, karena soalnya sangat-sangat menyeramkan di film-film ini. Ya udah langsung mulai saja ya. Let's go. Ini untuk pertama ini ada Tag 2015. Ini adalah film horor yang sangat unik. Nah, ceritanya dimulai dari seorang siswi bernama Mitsuko berada di bis nih, awal di bis bersama teman-teman sekelasnya. Nah, tak lama kemudian mereka semua terbelah menjadi dua karena hembusan angin mematikan dan meninggalkan Mitsuko saja. Nah, kalau dipikir-pikir ini Mitsuko waktu ini tuh beruntung lah, karena soalnya kan dia ngambil nulis itu kan, pulpennya jatuh, terus ada. Nah, dia berusaha bertahan hidup dalam skenario yang semakin kejam dan aneh, serta dalam kebingungan mencari tahu tentang apa yang sedang terjadi padanya. Ya jujur aja nih ya, nih film ini sangat random dan gak jelas ya emang. Ya memang sih. Tapi alasan kita tetap memasukkan film ini pada daftar ya, karena pemainnya kawaii semua. Nah ya, itu memang ya, salah tentu satu saja bukan cuma lah. itu tapi dari segi horornya juga ya bagus, lumayan bagus. Juga. Karena bayangin aja diri kalian ada di posisi Mitsuko, pasti serem banget gitu. Lanjut ke nomor 2. Ini nomor 2 ini ada Suicide Club, ini tahun 2001. Ini sudah cukup lama. Nah, seperti film Tag, film ini juga memiliki adegan pembuka yang cukup mengerikan. Nah, hal itu adalah 54 orang siswi yang berpegangan tangan dan bunuh diri massal dengan melemparkan diri ke depan kereta yang sedang melaju. Nah, Jepang memang sempat memiliki gelombang kasus bunuh diri yang cukup banyak ya. Nah, film itu menjadi kritik dan pengingat bagi warga-warga Jepang. Nah, di sana polisi berjuang untuk mencari tahu apa yang menyebabkan perilaku aneh tersebut. Nah, film ini itu juga sama uniknya dari yang sebelumnya, dari yang Tag tadi ya. Di sepanjang film kita akan selalu bertanya-tanya tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di film ini. Karena memang pada film tersebut fenomena bunuh diri menjadi ya tren dan membuat polisi pusing. Nah, polisi pusing. Ya, tak hanya polisi yang pada film itu kita juga pusing kalau kita nonton ini. Bikin pusing juga nih film ini. Tapi justru karena hal itu yang menjadikan alasan kita untuk masukkan film ini pada daftar kali ini. Ini cukup recommended ya untuk yang suka agak-agak gore-gore gitu, ini bagus ini. Kita lanjut ke ketiga. Ada Carve the Silk-Mounted Woman atau Kuchisake Onna. Ini tahun 2007 ini. Film horor Jepang yang bercerita tentang hantu seorang wanita cantik yang dimutilasi oleh kekasihnya yang cemburu. Dia membunuh korbannya dengan menggunting mulutnya. Ini serem banget. Sadis. Dalam film itu ada seorang guru yang mencoba menyelesaikan serangkaian kasus penculikan anak. Dan ketika dia menyadari Kuchisake Onna ada di belakang semua itu, dia menemukan bahwa dia mungkin memiliki hubungan yang mengganggu dengan hantu itu. Ya, kalau menyangkut film horor Jepang ini kurang lengkap rasanya kalau kita tidak masukkan film ini. Yang bertemakan dari urban legend Jepang. Urban legend kan Jepang juga terkenal urban legend ya kan. Nah, seperti di Indonesia urban legend Jepang juga ya tahulah serem-serem ya, banyak yang serem. Ya salah satunya ya ini. Kalau di Indonesia mungkin mirip si Manis Jembatan Ancol. Iya, mirip-mirip gitu sih kan. Tapi ya kayak perempuan cantik yang menggoda laki-laki gitu kan, terus dibunuh jadi korbannya itu. Ya nggak tahu juga sih, kan nggak pernah lihat hantunya secara langsung sih. Iya. Tapi ya aja. Janganlah. Tonton aja nih filmnya. Tapi kalau nanti ketemu hantunya ya.
Berarti itu rezeki Anda. Rezeki Anda ketemu sih. Mungkin lagi jalan-jalan Jepang ya ketemu ya. Lanjut saja ke nomor 4 aja. Nomor 4 nih. Ini ada apa ini? Corpse Party ya. Corpse Party 2015. Lumayan baru ini. Film ini bercerita tentang sekelompok siswa sekolah menengah ya, menampilkan mantra yang disebut Sachiko Ever After untuk memastikan mereka tetap bertahan selamanya. Setelah membaca mantra itu, mereka mendapati diri mereka dipindahkan ke sekolah dasar berhantu dengan roh-roh yang kesal dan Sachiko. Dan Sachiko ini hantu ya, Sachiko. Dan Sachiko adalah hantu psikopat ya, berbentuk gadis kecil berbaju merah. Apa yang sebenarnya terjadi di sekolah? Mana saya tahu. Ya, film ini itu dibuat berdasarkan seri video game horor dengan nama yang sama ya, sama Corpse Party. Ya, ada animenya terus juga ada ya. animenya setelah manganya. Tapi yang kita rekomendasikan adalah yang versi live actionnya ini. Live action ini. Mungkin dari kalian semua udah ada yang nonton versi animenya dan mungkin juga sudah ada yang namatin gamenya juga. Nah, film ini mungkin cocok untuk kalian yang ingin bernostalgia karena anime dan gamenya kan sudah cukup lama ya. Ya, lanjut ya, langsung yang ke terakhir ini ada apa ini? Terakhir ini ada One Miss Call. Oh ya, ini sangat ikonik sekali di film terkenal ini. Sangat terkenal ini. Film terakhir dari daftar ini adalah One Miss Call. Film ini mengisahkan panggilan telepon misterius dari masa depan di mana penerima mendengar kematiannya sendiri sebelum benar-benar mati beberapa hari kemudian. Nah, saat kutukan datang ke kalian, maka seseorang akan berusaha menghentikan kutukan itu. Namun, bisakah itu dihentikan? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Kalau film ini bisa kita bilang ya sangatlah wajib untuk ditonton. Ini wajib nih, bagus nih misalnya. Walaupun udah cukup lama ya. Cukup lama tapi masih ikonik lah ini untuk film-film yang film genre horor Jepang ya. Bagus ini. Sampai dibuat versi remake-nya oleh Hollywood. Dan film ini juga akan relate dengan anak-anak 90-an yang dulunya pernah mendengar rumor tentang nomor merah. Nah, ini nomor merah ini ya. Kalau ingat kan kalau nomor merah ini. Indonesia itu dulu pernah ini rumor Gaby. Ya. Gaby kan tahu telepon, kan. Nanti kan di telepon ya. Ada nyanyi. Nomor merah itu. Kalau ikan itu agak kocak gitu sih. Ya kurang lebih mirip lah seperti itu kayak itulah ya. Ya kan nomor merah itu tersebut sih. Ya sepertinya ya itu tadi lah film daftar film horor Jepang rekomendasi kami di sini ya. Gimana? Cukup bikin penasaran bukan? Nah, kalau kalian bertanya kenapa saya tidak memasukkan Sadako dari film The Rings dan Kayako dari film Ju-on, itu karena dua film setan tersebut sudah ya, sangat umum. Dan mungkin hampir semua orang sudah tahu ya. Sudah tahu. Sudah berkali-kali diputar di ini kan, di TV kan. Di TV udah sering itu. Terus juga Ring sama Ju-on kan serinya banyak kan. Banyak. Apalagi yang terbaru itu Sadako versus Kayako. Sadako versus Kayako ya. Nonton itu bisa menjadi idiot nanti. Jadi idiot. Termasuk saya nih sudah nonton tuh. Bisa jadi idiot tuh. Masa loh setan aja bisa fusion. Nah itu jangan itu, bayangin itu nanti ya, nanti kayaknya kita akan bikin review itu aja ya. Itu ya mungkin ya bisa. Aja Seru kayaknya itu film seru review ya. Kita ya cukup sih itu sih. Dan juga kalau kalian punya film horor Jepang yang tidak ada bisa komen ya. Tambahkan di komen. Ya sampai jumpa di rekomendasi film selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like kalau suka video ini dan share juga. Dan aktifkan ya lonceng notifikasi ya. Sampai jumpa dan bye bye.